Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa selama ratusan tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, berikut adalah kisah Nabi Adam dan Hawa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang video kisah Nabi Adam dan Hawa, alangkah baiknya kepada saudara-saudariku dimanapun berada untuk membantu mengklik subscribe, like, dan share, serta lonceng notifikasi agar mendapatkan update-update kisah tentang atau cerita kisah tentang Islami. Baiklah saudara-saudariku dimanapun berada, kisah Nabi Adam alaihissalam berpisah dengan Siti Hawa saat diturunkan ke bumi. Menurut jumlah atau sejumlah pendapat, keduanya berpisah selama ratusan tahun. Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga. Menurut Ibnu Katsir dalam Qasa al-Nabiyah, jumhur ulama berpendapat bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam adalah surga yang ada di langit, yaitu surga ma'wa atau surga keabadian. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ceritanya, hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini, lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Quran Al-Baqarah ayat 35. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Ibnu Katsir menjelaskan alif lam pada kata di al-jannah atau surga tidak menunjukkan untuk makna umum dan tidak juga dikenali secara lafaz, namun dikenali secara akal, yakni surga ma'wa yang sering digunakan dalam syariat. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Malik al-Yasijai dan Abu Hasim Salama bin Dinar, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dan Abu Malik dari Rib'i dari Hudzaifah. Mereka berkata, Rasulullah bersabda, hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan seluruh manusia, kemudian orang-orang yang beriman berdiri ketika surga sudah semakin menjauh dari mereka. Lalu mereka datang kepada Nabi Adam dan berkata, "Wahai Bapa kami, mintalah agar pintu surga dibukakan untuk kami
Lalu Nabi Adam berkata, apakah kalian dikeluarkan dari surga hanya karena kesalahan bapak kalian saja? Dan seterusnya hingga akhir hadis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, namun terdapat pula hal lain mengatakan bahwa surga yang ditinggali oleh Nabi Adam alaihissalam ketika itu bukanlah surga keabadian. Hal itu dikarenakan di sana Nabi Adam alaihissalam masih mendapat pelarangan, yaitu untuk tidak mendekati pohon terlarang. Nabi Adam alaihissalam juga tidur di sana dan dikeluarkan dari sana. Bahkan iblis pun masuk ke dalamnya. Ini semua menunjukkan bahwa surga yang dimaksud bukanlah surga keabadian atau surga ma'wa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, penafsiran tersebut disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Wahab bin Munabbin, Sufyan bin Uyainah, dan diunggulkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Al-Ma'arif. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lama Nabi Adam berpisah dengan Hawa, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sur'ah, dari Utsman bin Abi Saibah, dari Jarir, dari Athha, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Nabi Adam mendarat di suatu tempat yang disebut Dahna. Tempat ini terletak di antara kota Makkah dan Taif. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sedangkan riwayat dari Hazan menyebutkan Nabi Adam mendarat di wilayah India, lalu Hawa di Jeddah, dan Iblis di Maisan, beberapa mil dari kota Basrah. Sedangkan ular Ashafawan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim. Adapun As-Suddi mengatakan Nabi Adam alaihissalam mendarat di wilayah India. Ia diturunkan bersama Hajar Aswad dan segenggaman daun dari surga. Lalu daun itu ditebarkan di India hingga tumbuh pepohonan yang tercium aromanya harum di sana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dan riwayat dari Ibnu Umar menyebutkan bahwa Nabi Adam mendarat di Bukit Safa, sedangkan Hawa mendarat di Bukit Marwa Atsar. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa berpisah sekitar selama 200 tahun saat diturunkan ke bumi. Sebagaimana dikatakan Abdul Mutakin dalam buku Kain Ihram, anak kampung, akhirnya keduanya bertemu di Arafah yang saat ini dijadikan tempat pertemuan umat Islam setiap tahunnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pada saat wukuf, Arafah berarti pembebasan. Seperti dalam riwayat Tirmizi, tidak ada hari paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka daripada hari Arafah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mendekati dan membanggakan mereka
kepada para malaikat seraya berkata, apa saja yang mereka inginkan akan aku kabulkan. Ada pula pendapat lain yang menyebutkan Nabi Adam alaihissalam berpisah dengan Siti Hawa selama 500 tahun. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berpisah dengan Siti Hawa selama 300 tahun. Bahkan ada pula yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa berpisah selama 40 tahun. Wallahu alam bisawab. Demikianlah cerita singkat kisah Nabi Adam berpisah dengan Hawa selama ratusan tahun. Semoga apa yang saya sampaikan di video singkat ini menjadi sebuah pembelajaran dan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucap dalam video singkat cerita ini, karena saudara-saudariku seiman dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanallahumma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.